Mengacu pada Transparansi Internasional, nilai Indeks Persepsi Korupsi atau IPK Indonesia adalah 34 dari 100. Skor tersebut menjadikan Indonesia berada pada peringkat 115 dari 180 negara yang ditakar kadar korupsinya. Jika dibandingkan pada 2022, skor tersebut tidak mengalami perubahan sama sekali. Di Indonesia, kasus korupsi terbesar diantaranya yang pernah dilakukan oleh Surya Darmadi dengan kerugian negara ditaksir mencapai 78 triliun. Lalu mega proyek Asabri dengan nilai 23 triliun. Selain itu ada pula Jiwasraya dengan kerugian negara masing-masing 17 triliun. Yang terbaru, kasus korupsi PT Timah telah merugikan negara sebesar 271 triliun. Hal ini sangat merugikan negara, mengingat uang tersebut mestinya digunakan untuk kepentingan masyarakat Indonesia sendiri. Pertanyaannya, sejak kapan kasus korupsi ini ada di dunia? Pada catatan sejarah, korupsi pernah terjadi pada zaman Mesir kuno. Pada masa pemerintahan para Firaun, sudah ada praktik suap dan penyalahgunaan kekuasaan. Para pejabat tinggi seringkali memanfaatkan jabatan untuk memperkaya diri sendiri. Kemudian zaman peradaban Babilonia, Kodeks Hammurabi, salah satu kumpulan hukum tertulis tertua di dunia, memuat sejumlah aturan yang bertujuan untuk mencegah praktik korupsi. Hal ini menunjukkan bahwa korupsi sudah menjadi masalah serius pada masa itu. Lalu korupsi juga terjadi di zaman Romawi kuno. Kekaisaran Romawi yang begitu kuat tidak luput dari masalah korupsi. Para senator dan pejabat seringkali terlibat dalam praktik penyuapan dan penggelapan uang negara. Korupsi benar-benar sangat merugikan negara dan kerajaan apapun. Dan pertanyaannya sekarang, apakah pada masa kepemimpinan Rasulullah ada semacam praktik korupsi? Pada video ini, kita akan membahas 4 kasus korupsi pada zaman Rasulullah dan bagaimana Rasulullah bersikap. Tonton sampai selesai agar tidak menyesatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dirahmati Allah, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Jika ada yang sakit, semoga Allah angkat penyakitnya tanpa meninggalkan rasa sakit sesudahnya. Amin ya robbal alamin. Jika sahabat suka dengan pembahasan seperti ini, mohon dukung channel ini agar semakin berkembang. Bagi yang sudah, semoga menjadi catatan amal jariah. Sejarah telah mencatat, setidaknya telah terjadi 4 kali kasus korupsi pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, Rasulullah dituduh korupsi. Mengenai kasus ini, gulul atau penggelapan yang dituduhkan oleh sebagian pasukan perang Uhud terhadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan menyebabkan Allah menurunkan surah Ali Imran ayat 61 yang artinya, tidak layak seorang nabi menyelewengkan harta rampasan perang. Siapa yang menyelewengkannya, niscaya pada hari kiamat dia akan datang membawa apa yang diselewengkannya itu. Kemudian setiap orang akan diberi balasan secara sempurna sesuai apa yang mereka lakukan, dan mereka tidak dizalimi. Menurut ulama tafsir dan ahli sejarah, ayat ini turun berkaitan dengan kasus yang terjadi pada saat perang Uhud tahun kedua Hijriah. Ketika itu pasukan kaum muslimin menderita kekalahan sangat tragis. Para pasukan panah berbondong-bondong turun dari bukit Uhud untuk ikut berebut harta rampasan perang. Padahal Rasulullah sejak semula sudah berpesan, jangan sekali-kali meninggalkan bukit Uhud. Apapun yang terjadi, kata beliau, menang atau kalah, jangan sekali-kali meninggalkan posisi bukit Uhud agar kita bisa melindungi atau membentengi bala tentara yang berada di bagian bawah bukit, termasuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri yang ketika itu menjadi panglima perang. Namun mereka melanggar perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahkan mencurigai Nabi akan menggelapkan harta rampasan perang yang tampak sangat banyak oleh mereka. Pada saat Rasulullah mengetahui pasukan pemanah turun dari bukit Uhud, beliau bersabda, "Kalian pasti mengira bahwa kami akan melakukan gulul, korupsi terhadap ghanimah atau harta rampasan perang, dan tidak akan membagikannya kepada kalian."
Kasus korupsi kedua menimpa seorang budak bernama Mid'am atau Kirkirah. Dia seorang budak yang dihadiahkan untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengutusnya untuk membawakan sejumlah harta ghanimah atau hasil rampasan perang. Dalam sebuah perjalanan, tepatnya di Wadi Lekuro, tiba-tiba Mid'am atau Kirkirah, seorang budak itu terkena bidikan nyasar, salah tembak. Sebuah anak panah menusuk lehernya sehingga dia tewas. Para sahabat Nabi kaget. Mereka serentak mendoakan sang budak, semoga masuk surga. Tapi di luar dugaan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tiba-tiba bersabda bahwa dia tidak akan masuk surga. Tidak, demi Allah, yang diriku berada di tangannya. Sesungguhnya mantel yang diambilnya pada waktu penaklukan Khaybar dari rampasan perang yang belum dibagi akan menyulut api neraka yang akan membakarnya. Ketika orang-orang mendengar sabda Rasulullah itu, ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah membawa seutas tali sepatu dan 2 utas tali sepatu. Ketika itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, seutas tali sepatu sekalipun akan menjadi api neraka. Hadis riwayat Abu Daud. Pelajaran yang bisa diambil, korupsi sebuah mantel dan seutas tali sepatu saja, menurut sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, pasti akan masuk neraka. Jelaslah korupsi yang terjadi pada hari ini, dengan modus dan jumlah yang sangat besar dan dampak yang sangat luas, akan mendapatkan balasan yang lebih pedih lagi. Sahabatku rahimakumullah, kasus korupsi ketiga adalah kasus seorang yang menggelapkan perhiasan seharga 2 dirham. Hal ini dijelaskan dalam hadis riwayat Abu Daud. Ada seorang sahabat Nabi yang meninggal dunia pada waktu terjadi peristiwa penaklukan Khaybar. Hal ini dibicarakan oleh mereka hingga sampai didengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau bersabda, "Salatkanlah saudara kalian ini." Pada saat itu raut muka orang-orang berubah karena keheranan dengan perintah Nabi ini. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Sungguh saudara kalian ini menggelapkan harta rampasan perang di jalan Allah." Ketika itu kami langsung memeriksa harta bawaannya dan ternyata kami menemukan kharazan atau perhiasan manik-manik atau permata orang Yahudi yang harganya tidak mencapai 2 dirham. Hadis riwayat Abu Daud. Perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Salatkanlah saudara kalian ini," memberikan isyarat bahwa Nabi tidak berkenan menyelati jenazah seorang koruptor. Imam Al-Nawawi mengatakan, dan orang baik seyogyanya tidak perlu ikut menyelati orang yang fasik agar menjadi pelajaran dan mencegah bagi yang lain agar tidak meniru menjadi fasik. Sahabatku rahimakumullah, kasus keempat korupsi datang dari Abdullah bin Al-Lutbiyah atau Ibn Al-Atbiyah. Dia adalah petugas pemungut zakat di Bani Sulaim. Kasus ini terjadi pada tahun 9 Hijriah. Sebagai petugas pemungut zakat, dia menjalankan tugasnya dari Bani Sulaim. Sekembalinya dari bertugas, Ibn Al-Lutbiyah melaporkan hasil penarikan zakat yang diperolehnya dan beberapa yang dia anggap sebagai hadiah untuknya sebagai petugas. Ibnu Al-Lutbiyah berkata kepada Rasulullah, "Ini adalah hasil pungutan zakat untukmu ya Rasulullah, dan yang ini hadiah untuk saya." Mendengar laporan ini, Rasulullah menolak hadiah yang diperoleh saat seseorang menjadi petugas. Rasulullah bersabda, "Jika kamu duduk saja di rumah bapak dan ibumu, apakah hadiah ini akan datang sendiri untuk kamu?" Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam langsung naik ke atas mimbar, berpidato di hadapan orang banyak untuk memberitahukan kepada publik tentang peristiwa ini. Hadis tentang kasus Ibn Al-Lutbiyah diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Al-Bukhari dengan redaksi Imam Muslim sebagai berikut. Dari Abi Humaid As-Sa'idi radhiyallahu anhu diriwayatkan bahwa ia berkata, Rasulullah mengangkat seorang laki-laki dari suku Al-Adj bernama Ibn Al-Lutbiyah untuk menjadi pejabat pemungut zakat di Bani Sulaim. Ketika ia datang menghadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk melaporkan hasil pemungutan zakat, beliau memeriksanya dan berkata,
"Ini harta zakatmu ya Rasulullah, dan yang ini adalah hadiah yang diberikan kepadaku." Lalu Rasulullah bersabda, "Jika engkau memang benar, maka apakah kalau engkau duduk di rumah ayahmu atau di rumah ibumu, hadiah itu akan datang kepadamu?" Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berpidato mengucapkan tahmid dan memuji Allah, kemudian berkata, "Selanjutnya saya mengangkat seseorang di antaramu untuk melakukan tugas dan menjadi bagian dari apa yang telah dibebankan Allah kepadaku." Lalu orang tersebut datang dan berkata, "Ini hartamu Rasulullah, dan ini adalah hadiah yang diberikan kepadaku." Jika ini memang benar, maka apakah kalau ia duduk saja di rumah ayah dan ibunya, hadiah itu juga akan datang kepadanya? Demi Allah, begitu seseorang mengambil sesuatu dari hadiah tanpa hak, maka nanti di hari kiamat, ia akan menemui Allah dengan membawa hadiah yang diambilnya itu. Lalu saya akan mengenali seseorang dari kamu. Ketika menemui Allah itu, ia memikul di atas pundaknya unta yang dulu diambilnya, melengking, atau sapi melenguh, atau kambing mengembik. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Tindakan Nabi berpidato di hadapan publik membicarakan ketidakbenaran yang dilakukan oleh bawahannya ini dapat dikatakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mempublikasikan tindakan koruptor di tempat umum agar menjadi pembelajaran bagi umat, juga agar seorang koruptor dan keluarganya malu dan jera dari tindakan korupsinya. Tindak pidana korupsi yang terjadi di Indonesia saat ini masuk dalam kategori jarimah ta'zir. Walaupun hanya masuk ke dalam jenis jarimah ta'zir, namun bahaya dan dampak negatifnya bisa lebih besar daripada mencuri dan merampok. Dengan demikian, bentuk hukum ta'zirnya dapat berupa pidana pemecatan, pidana penjara seumur hidup, dan bahkan bisa berupa pidana mati. Untuk menindaklanjuti pelaku korupsi, bisa juga diambil dari jarimah hirabah. Tindak pidana ini disebutkan dalam Quran Surah Al-Maidah ayat 33 dengan sanksi hukuman mati, disalib, dipotong tangan dan kaki secara silang, atau diasingkan. Yang demikian itu sebagai suatu penghinaan untuk mereka di dunia, dan di akhirat mereka beroleh siksa yang besar. Sahabatku rahimakumullah, demikianlah praktik korupsi sudah ada sejak lama dan menjadi perbuatan yang sangat dibenci dan dikecam, termasuk oleh Rasulullah. Nabi bersikap sangat tegas kepada para bawahannya agar dalam bertugas selalu adil, jujur, dan amanah. Tidak boleh aji mumpung sedang menjabat atau mumpung sedang memiliki kewenangan, mumpung sedang diberi kepercayaan, lalu mengkorupsi harta negara yang sejatinya adalah milik masyarakat. Korupsi bisa berakar dari ketidakjujuran dan rendahnya sikap empati terhadap orang lain. Karena itu, sekecil apapun dua sifat tercela ini, meski kita musnahkan dari sejak sekarang. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga ada manfaat yang bisa kita ambil. Jangan lupa tonton kisah bermanfaat lainnya dari channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.